Halo semuanya, selamat datang di podcast Pokoke Cheers dulu. Oke. Kita di sini akan membahas topik tentang profesionalisme guru. Nah, aku mau tanya dulu nih sama kamu, Sel. Gimana? Pandangan kamu sama profesionalisme guru di Indonesia tuh gimana sih sebenarnya? Gimana? Menurut pandangan saya pribadi, profesionalisme guru itu guru yang mengikuti aturan. Oke, paham. Jadi seperti guru taat dengan aturan itu tidak menyalahgunakan profesinya. Wah, bener banget. Dan jujur kalau dari aku sendiri Ya. sebenarnya sama juga sih. Emang kalau dari pandanganku, guru yang menaati segala aturan dan mendidik siswanya itu menjadi apa ya? Menjadi lebih terdidik apa ya? Ya, bisa berkembang lah. Jadinya si siswa pun juga merasa nyaman kali ya. Kayak dari sisi gurunya, siswa tuh merasa nyaman dan gurunya pun mengajar juga dengan sesuai aturan. Jadinya gimana ya? Emang semua lebih tertata gitu ya, dan Bisa lebih balance. imbang, iya. Nah, lebih imbang. Tapi kamu ada nggak sih kayak contoh pengalaman dari kamu gitu ya? Gimana? Pengalaman dari kamu kayak profesionalisme guru yang nggak profesional sebenarnya. Oh, iya. Nah, ada nggak sih? Harusnya ada sih. ada. Harusnya. Ketika SMP ada sih. Jadi kadang kita mau dari jam istirahat mau masuk itu, Oke. nanti gurunya tuh sempat datang tapi izin Oke, sama. mau jemput anaknya. Oh, guru yang sering bawa anaknya. Ya. Oke, terus. Terus ya kita ramai di kelas. Terus tiba-tiba datang ngajar dengan biasa tapi dengan bawa anaknya dong. Iya, rame dong. Jadi guru itu bisa terganggu mengajarnya dan siswa nggak fokus. Misalnya adiknya lucu, adik gitu loh. Ada yang gitu, Oh, yang ada cewek-cewek. gitu. Ya, terus Aku yang nggak ada. Terus yang gimana? yang gurunya itu kalau misalnya anaknya rewel nangis itu minta temenin kemana, temenin itu ribet, jadi nggak bisa Nggak menyampaikan pelajarannya dengan baik. Tapi itu ada komplain nggak gitu tuh? Kalau maksudnya dari muridnya? Ya enggak juga ya kayaknya. Sepertinya enggak sih, selama pengalaman saya sih enggak, cuma Nggak dia ada. biarin aja sih salahnya tuh. Oh iya. Oh alah. Kalau dari Kalau di Lebram gimana? Kalau aku sih gini sih, guru yang cuman kerjaannya tidur. Ada tuh. Oh iya, pernah. Ada kan? Ada. Jadinya waktu pembelajaran segala macam, iya emang awal-awalnya tuh seperti biasa gitu kan ya, kayak emang halo selamat malam. Maaf, kebanyakan teh. Maaf. Teh. Nah, cheers dulu. Nah, jadinya selamat pagi semuanya segala macam. Dia nggak ngejelasin materi-materinya tuh, kayak kalian buka buku halaman seberapa gitu misalnya, terus Seru akhirnya mendalami sendiri. terus akhirnya ya udah kita buka segala macam, kita baca-baca. Nih satu guru ini tadi tuh pikir kita kan kayak habis kita baca-baca dijelasin gitu apa gini-gini loh gitu kan. Ternyata di pojokan kok gini gitu. Superman. Kok malah Superman. Kenapa jadi gitu? Itu doang sih sebenarnya kayak. Tapi aku ada sih di SMA, jadi dia tuh guru seni. Oke. Nah, tapi kita sebagai siswa tuh nyaman. Jadi gurunya tuh ngomong yang penting kalian kerja nggak rame. Oh, Boleh paham. makan boleh. Terus kalau ada yang ngantuk, terus ya teman maaf. Aduh kebanyakan teh nih. Gimana nih? Terus gimana? Yuk, sorry ya. anak-anak kita gaya Superman dulu. Beneran gitu. Gaya Superman. Dia ngajak tidur. Apa itu? Terus Marvel. Marvel DC. sorry. Terus aku juga bilang, ya aku HP-nan dong, nggak bisa tidur loh. Oh, emang asik gurunya tapi. Iya, asik. Terus. Tapi itu sebagai aku pas menjadi siswa itu seru sih. Oke. Jadi nggak merasa kayak rugi karena Nggak ya kita merasa kayak rugi. untung nggak pelajaran. Tapi Iya. itu salah sih sebenarnya. Iya, ada salahnya juga sebenarnya. Terus aku juga sebenarnya tuh ada ya kan, guru tuh sebenarnya nggak tahu ya ribet apa PMS atau gimana tuh nggak tahu sebenarnya. Jujur ya, aku nggak paham gitu. Sensi. Cheers. Jadinya tuh kayak si satu guru ini tadi maaf kebanyakan. sorry. Jadi si guru satu ini tadi tuh
kayak oke nerangin segala macamnya. Ya kita kan sebagai siswa yang baik dan benar gitu kan ya emang memperhatikan dong. Namanya biar nanti kamu nih nggak memperhatikan misalnya kayak gitu kan kita memperhatikan dulu misalnya. Nah terus waktu dia ngejelasin nulis segala macam ngelihat ke anak-anak yang lain, loh kalian ngapa memperhatikan nulis ayo kayak gitu. Nah terus ya udah serba salah. Terus udah dong ya udah kita nulis sama anak-anak udah nulis segala macamnya. Oh yang dicatat itu balik lagi, loh jangan nulis aja, ayo perhatikan. Kan ribet ya, kan maksudnya kan ini kan maksudnya ini harus gimana gitu loh. Harusnya ya emang ada space waktunya emang harus memperhatikan. Nah ada yang nulis juga gitu loh, tapi ini dipaksa langsung gitu loh. Tapi kalau kamu gini gak sih Sal, apa namanya, guru tuh emang harus profesional gak sih sebenarnya kalau menurut kamu sendiri? Menurut kurikulum atau menurut aturan guru sih harus. Tapi kalau semisal saya menjadi guru kelak, saya tuh tetap mengikuti aturan itu, tetapi tetap bisa care. Tapi ada batasan. Karena nanti ketika kita menjadi guru terlalu care dengan murid-muridnya tuh takutnya murid-muridnya melonjak. Oh, karena nggak menghargai itu tadi. Ya, nanti tidak menghargai malah tidak sopan gitulah. Oke. Oh gitu. Kalau misalnya aku pun juga kan kita kan sebenarnya basicnya nanti kan bisa jadi guru juga. Ya puji Tuhan lah ya. Amin. Nah jadinya ya kita sebagai guru tuh emang harus baik dan benar sih, maksudnya guru tuh kan digugu dan ditiru ya. Iya benar. Nah jadinya apapun yang dilakukan seorang guru itu juga bisa dicontoh oleh seorang siswa gitu kan, siswa dan siswinya itu kan. Jadinya kita harus kayak mendisiplinkan, memberikan tatanan yang baik, lebih ke menaati segala pelaturan Kak Isal ya? Iya, lebih ke itu sih. Keingat kata-kata digugu dan ditiru tuh. Aku keingat film Dilan. Aku juga. Ada teman kita yang sama kayak Dilan. Oh iya. Oh iya ada lah. Tapi sebelum ada film Dilan dia udah gitu. Udah ada. Emang inspirasinya Dilan tuh dia. Ada gitu ya. Saya curiganya gitu sih. Dilan tuh dia sebenarnya. Masa pedi baik gitu di kota sini enggak lah, maksudnya. Ada lah, maksudnya kayak emang. Jadi ada salah satu teman kita emang salah satu gurunya itu nggak bisa menghargai muridnya, kayak pakai kekerasan gitu ya, saya bisa dibilang ya, menampar jadinya, dan itu cewek yang ditampar jadinya ya wajar dong. Wah gitu loh mas. Gurunya cowok. Maksudnya kalau misalnya mau marahin segala macamnya ya nggak usah pakai kekerasan juga sih, apalagi itu kan cewek ya. Ngomong aja bisa kan. Nah ngomong aja bisa, dan menurutku ya lebih bisa dimengerti sama si murid tuh nggak pakai kekerasan. Bisa diterima oleh murid juga kalau misalnya halus. Segala sesuatu yang pakai kekerasan tuh nggak bakal didapat oleh otak. Benar. Iya gak sih? Nah, quotes dikasih. Terus ya udah itu aja sih sebenarnya, kayak pengalaman yang guru nggak profesional dari kita sebenarnya. Sebenarnya lucu aja sih sebenarnya, lucu. Terus teman kita gimana itu? Dan teman kita yang bermasalah sama satu guru itu tadi tuh akhirnya kan itu membela siswi yang ditampar, yang emang dikasih kekerasan segala macam itu oleh gurunya, itu dikeluarkan. Kan ini kan jadi kan ini kan suatu keburukan seseorang, dan ini namanya juga kita pun juga kalau misalnya melihat teman cewek kita, ya walaupun nggak harus cewek deh, cowok pun gitu ya misalnya kayak gitu ya. Nah tapi kok bisa si murid ini tuh yang dikeluarin orang kenapa nggak gurunya juga dipermasalahin toh? Nah dan gurunya tuh berlindung di BK, berlindung di bawah kepala sekolah atau BK jadinya, dan membuat cerita yang lain. Iya sih. Nah, padahal satu kelas pun juga tahu masalahnya itu tentang apa gitu loh. Pakai kata-kata kasar juga iya. Tapi bisa nggak sih guru itu nggak dikeluarin atau dihukum misalnya itu karena demi nama baik sekolah? Kan berkedok demi nama baik sekolah. Nggak tahu juga ya kalau kayak gitu ya. Aduh kok takut jawab. Nggak sih, kalau sebenarnya kayak gitu kan tergantung dari sekolahnya juga. Kalau misalnya sekolahnya emang memberikan contoh yang baik kayak gitu-gitu, walaupun akreditasinya mungkin kayak gitu bisa turun akreditasinya bisa sih.
Harusnya bisa ya. Kayak Kalau misalnya diteliti lebih lanjut sih harusnya bisa. sampai naik ke permasalahan. Tapi itu enggak cuy. Gitu jadinya kayak apa ya? Aku lebih kasihan ke pertama murid ceweknya yang pasti. Maksudnya ini udah kekerasan loh ya. Maksudnya bukan cuman oke marah-marah segala macam doang gitu loh. Ini udah pakai kekerasan dan ada temen yang ngebela dan itu hal yang benar sebenarnya. Ya sebenarnya. Ya kan? Tapi teman kita itu yang dikeluarin. Malah dikeluarin gitu loh. Jadinya lebih ke serba salah. Jadinya dikasih tahu. Nggak bela kok, kasihan. Kita kelihatan kita nggak punya empati toh. Nah, Tapi ketika membela kena masalah. itu maksudnya tuh jadi serba salah itu loh maksudku. Dan si temen kita pun juga kan dibilangin kamu boleh tetap di sini tapi nggak naik kelas atau kamu pindah tapi naik kelas. Ya kan ngusir secara pelan-pelan dong. Iya nggak? Iya sih. Iya kan? Parah sih. Nah itu maksudku jadinya ini kan karena satu kesalahan seseorang satu guru ini tadi berdampaknya ternyata malah murid yang nggak tahu apa-apa sebenarnya yang emang sisi kemanusiawiannya gitu Yeah. loh kan gitu loh maksudnya sebenarnya kita respect sebenarnya sama Yeah, dia respect. sebenarnya. Ngomong-ngomong tentang guru yang kayak gitu, tapi tidak semua guru yang kayak gitulah. Ada banyak sih guru yang bisa profesional. Benar banyak Pengalaman ada guru yang profesional, Ada. menyenangkan gitu. ada salah satu guru kayak seni budaya kayak gitu. Jadinya dia tuh apa ya memberikan nggak cuman materi yang ada di sekolah tersebut, jadinya dia menyisipkan materi pembelajaran hidup. Nah itu kan salah satu yang penting juga tuh sebenarnya Penting buat ke depan. kehidupan muridnya. Nah sebenarnya kan kayak gitu juga dan kita yang siswa dan siswinya juga yang menerima perlakuan dengan halus seperti itu dan menyisipkan seperti itu kan jadi lebih nyaman ya. Ya. Gitu jadinya dia nggak pernah telat, dia misalnya izin pun tetap tetap ngasih tugas tapi tidak memberatkan si muridnya agar bisa lebih explore dunia lain ya. Kalau kamu gimana, ada nggak? Ada sih. Jadi tapi kok aku kayak terlalu monoton ya gurunya. Gimana Jadi ya dia tuh pinter lah hitungannya, guru bahasa Indonesia itu. Dia tuh sesuai misalnya ada dia hari ini ngajar ini yaitu dia bener-bener gitu. Oh bener-bener pakem gitu ya. Iya. Dan mungkin lebih untungnya juga dia tuh wali kelasnya saya. Oke. Jadi semisal siswanya tuh mau kan temboknya dulu dari kelas yang atas dulu sempat rusak. Bolong? Itu, Oh enggak? ada coretan. Oh ya. Kan ya dulu terkenal sekolah seni sih. Jadi Oke. izin boleh dirapiin, boleh oke. cat, terus boleh dihiasin apapun. Dan semisal kita satu kelas tuh membuat kaos buat gitu, dia tuh mau Support berarti ya? support meskipun pertama buat kaos itu jelek, dia tetap menghargai, tetap beli dan ngasihnya uangnya lebih. Oh ya berarti emang dari dasarnya dia udah support segala Iya. macam ya tapi ya. Tapi di pelajaran oke. Oh, di pelajaran juga maksudnya Bagus, dia memberi. bagus. Gimana? Dia bisa mengembangkan kita misalkan ya ada yang teman, mesti adalah teman satu kelas malu, insecure atau gimana, bisa dikembangin. Jadi mulai dari misalnya ada puisi, nanti kita saling lomba, saling diskusi, itu menurutku bagus sih buat perkembangan siswa-siswanya. Iya benar juga sih. Kadang juga kita kelak juga misalnya jadi guru itu emang harus memperhatikan apa ya bakat yang emang udah dipunyai sama siswa itu Iya. tadi ya. Maksudnya ada kan, maksudnya kayak misalnya seorang guru yang emang harus belajar pakem ini Iya. terus jadinya tapi nggak memberikan apa ya semangat atau support buat apa ya buat itu tadi buat keinginan atau impian dari seorang siswa itu tadi. Ya Karena- benar. jadi kan kita emang harus kedepannya harus bisa, Memiliki mimpi lah. nah jadinya kita harus membantu si siswa atau siswi tersebut tuh menggapai mimpinya juga sebenarnya. Iya sih, benar nggak sih kayak gitu? Iya, karena guru itu adalah jalan untuk siswa-siswinya menuju tujuan. Nah benar juga sih. Bentar, cheers dulu Cheers dulu. dong. Nah,
Iya kayaknya. Tapi Bram, ya gimana tuh? Apa itu? ada satu kata untuk teman-teman, untuk kita juga. Oke. Sebagai calon guru, jangan menjadi guru karena gaji. Bener, itu bener. Jangan. Harus tulus dan ikhlas. Ya. Oke. Karena emang Karena ketika kita menjadi guru hanya menargetkan gaji atau misalkan jadi PNS lebih gimana ya? Lebih aman gitu lah daripada yang lain. bener. Itu fatal sih menurutku. Meskipun kelihatannya ya kan itu penting buat kehidupan, tapi itu fatal untuk siswa-siswanya. Bisa jadi kan dia hanya makan duit. Iya, aku paham. Karena emang nggak profesional itu tadi. Meninggalkan murid dengan jam kosong itu kan iya. mungkin kita sebagai murid dulu enak. Iya. Tapi Enak emang. Aduh. tapi sayang untuk masa depan siswa-siswanya sih. Ya karena emang nggak sepenuhnya dapat itu ya. Bisa dapat. Masa bayar mahal-mahal nggak dapat ilmu. Benar juga sih ya. Ya emang ya sebenarnya perlu. Maksudnya kita memikirkan tentang apa? Refreshing. Kayak misalnya kita dengan refreshing segala macamnya dan juga masalah gaji segala macam itu juga perlu sebenarnya. Tapi tetap kita harus loyal lah. Jangan egois lah. Nah, jangan mementingkan diri kita sendiri Ya, kan. betul. Betul. Jadinya jadinya kita lebih bisa memikirkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadinya biar semuanya tuh udah seimbang. Balik lagi dong. Seimbang itu sangat perlu sih menurutku. Perlu. Guru untung, siswa juga untung. Nah, jangan gurunya untung tapi siswanya bobrok. Ya. Ntar siswanya untung, gurunya nggak maksudnya nggak berkompeten gitu kan. Maksudnya kayak emang semua tuh harus balance, harus sejajar sih. Ya kayaknya itu aja ya kayaknya. Iya, cukup kita, sih. Pengalaman dari kita tuh kurang lebih sama sebenarnya karena kita ya gimana ya? Apa ya? Emang pemikirannya tuh kurang lebih sama juga. Jadinya bukan siswa yang sangat baik-baik juga gitu kan ya kita berdua ini sebenarnya. Jadinya kita kurang lebih sama juga gitu loh pengalamannya. Jadinya ya kurang lebih itu aja ya kan ya. Oke. Siap. Ya udah, thank you udah mau nonton podcast kali ini dan jangan lupa pokoknya Cheers dulu. dulu. Thank you.